Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, di sini saya akan memberikan penilaian untuk kelas mata kuliah Design Thinking untuk tugas sesi kelima ya. Jadi supaya mungkin bisa lebih transparan, lebih kelihatan. Jadi nanti yang lain juga bisa langsung lihat ini kenapa dapat segini gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang udah saya nilai gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mau lihat ini, pertama, ini nggak ada masalah, ini bagus. Kenapa? Pertama, ini jelas prototipe penyempurnaan dari siapa ya? Si Oppo A95 dalam hal ini. Kemudian di sini kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Loh ini kok kenapa? Oke lah, balikin ke sini. Kagak hilang ininya, ya sudahlah. Oke, jadi di sini dia mau penyempurnaan dari Oppo A95 gitu ya. Namanya apa? Pakai Pro. Eh, Kalau di sini si Oppo nggak masalah karena apa? Naming convention dia masih bebas gitu ya, dia bisa gitu. Eh, nggak masalah untuk yang pakai Pro misalnya gini ya. Kita ada nggak sih di sini Oppo misalnya? Karena Oppo Reno Pro ini ada kan, jadi oke, dia nggak masalah. Karena apa? Naming convention itu penting karena nggak sembarangan, apalagi perusahaan besar tiba-tiba dia mau ganti nama gitu. Karena nama itu amat sangat penting. Kelihatannya nggak penting ya. Contoh waktu itu yang saya kasih, saya pernah cerita tentang si Sony Xperia. Sony Xperia itu produknya bagus banget, tapi namanya berantakan dan emang kayaknya emang pengen bikin orang bingung. Jadi orang udahlah bodo amat nama gimana. Ya udah akhirnya itu produk jadi kurang laku. Ya saya secara pribadi nggak bakal mau beli karena saya bingung. Ini yang saya beli yang mana, yang bagusnya, yang jeleknya, yang apa gitu. Makanya kenapa nama itu penting. Dan di sini nggak ada masalah gitu ya. Dia mau pakai apa, tinggal nanti di sini kita lihat dari kisaran harga. Apakah nanti dia bakal mengkanibal atau enggak. Tapi itu pun nggak masalah. Kenapa? Karena even kayak waktu itu yang saya kasih cerita si Samsung ya, seri A, seri M, sama seri S, itu misalnya dia beda-beda tipis, dia untuk mencegah kanibal dengan cara mungkin satu dijual di region yang berbeda, mungkin dijual di waktu tempat yang berbeda. Oke, ini kenapa sih gini aneh ya? Tapi nggak apa-apa, kita balik lagi ke sini. Kemudian, nah ini yang saya mau kasih lihat ya. Pertama, ini sebenarnya nggak ada masalah. Oke, ini Samsung S24 FE gitu ya. Tapi di sini Samsung itu nggak pernah pakai kata Pro, nggak pernah. Dia cuma pakai Plus sama Ultra. Jadi naming convention dia seperti itu. Kalau kita mau yang lebih tinggi kita pakai Plus atau Ultra, nggak bisa pakai Pro. Bukannya nggak bisa, karena apa? Eh, Memang perusahaan sebaiknya nggak mengganti secepat itu nama, tadinya apa ganti apa. Lihat kasusnya Sony Xperia kan. Makanya kita pakai naming convention yang udah ada. Kalaupun kalaupun kita enggak Pak, saya mau ganti pakai Pro, itu harus ada cerita yang panjang, dasarnya apa, kenapa kita mau merombak tatanan yang udah ada dari yang dulu ya, yang pakai Plus, pakai FE, pakai Ultra, mau diganti apa dasarnya, ceritanya jadi panjang. Tapi itu kan nggak ada di sini kan, jadi makanya kenapa nilainya cuma 80. Oke, kemudian kalau yang ini nggak apa-apa, ini nggak ada masalah. Nah sama yang ini juga, ini masalahnya dari si Apple. Sama seperti tadi, Apple nggak pernah menggunakan kata Neo dalam line produknya. Dulu iPhone pernah bikin berakhiran C untuk ekonomis, tapi gagal. Kemudian mengeluarkan seri SE, ataupun yang terakhir nih ya, iPhone 16e ada, tapi Neo nggak ada. Jadi kalaupun misalnya, oh saya mau pakai Neo, harus ada ceritanya yang jelas. Maksudnya sepertinya sih nggak semudah itu ya untuk ganti ganti nama gitu, karena perusahaan itu tahu gitu nama itu sudah melekat di konsumen gitu ya, terutama masalah ekspektasi itu dia. Oke, sekarang kita lihat yang baru deh, yang ini ya. Nah ini pertama nih ya, supaya kalian juga lihat nih, walaupun mungkin saya tahu nih waktu nginput ini sebenarnya rapi, tapi entah kenapa ini memang sistemnya agak aneh nih ya. Di sini si Edling ini langsung lihat nih jadi berantakan gini, tapi nggak apa-apa, saya masih bisa baca.
prototype bla bla bla. Di sini nggak bilang nih, ini handphone apa yang mau dia tingkatkan. Mereknya nggak ada, tipenya nggak ada. Kemudian tadi saya lihat di sini bla 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 mana ya. Nih, dia akan pakai nama Velora. Kalau misalnya ini handphone kayak Xiaomi, kayak Oppo, itu nggak masalah. Dia masih bisa pakai nama baru. Tapi kalau kita ngomongin Samsung, Apple, itu nggak mungkin. Itu dia makanya di sini saya agak kesulitan ini mau ngasih nilai. Karena apa? Ini eh, nggak ada anchornya, nggak ada patokannya. Ini apa handphonenya, merek apa, tipe apa yang mau ditingkatin di sini gitu kan. Walaupun di sini untuk detailnya cukup bagus gitu kan, untuk refresh rate-nya ada, beratnya ada, kapasitas baterai ada, kemudian ada apa? Density pixelnya ada di sini kan, mau berapa gitu, mau pakai apa, mau pakai AMOLED, bla 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 gitu kan, fast charging gitu kan. Cuman yaitu di sini dia nggak bilang. Makanya ini saya nggak bisa kasih nilai lebih tinggi dari yang tadi yang 80. Jadi ini eh di sini mungkin saya cuma bisa kasih 70 karena di sini tidak dijelaskan ini handphone merek dan tipe apa yang ingin disempurnakan. Oke, lanjut. Berikutnya kita lihat lagi ya. Ini apa nih? Oke, iPhone bla bla bla. Bahan apa ya? Target market. Nama mana nama? iPhone. Nah, ini juga sama nih. Ini ada sedikit masalah dengan naming convention. Apple maupun iPhone tidak pernah menggunakan nama Ultra pada line produknya. Akhiran Ultra digunakan oleh Samsung. Oke, kalau yang lainnya di sini nggak ada masalah. Titanium, aluminium, space grade, ya ini nggak masalah, bisa aja. Walaupun bukan berarti itu benar atau salah, tapi it could be, itu nggak masalah gitu ya. Karena, nah ini lagi ya, kalau ini yang X, ini kan sebenarnya iPhone 10 ya, cuma dia bilangnya X. Jadi kita gambarannya berpikir bahwa itu adalah huruf, padahal sebenarnya iPhone 10, 10R gitu kan, X, XR gitu. Tapi dia di sini yang 10 nggak ada E ya, dia baru ada itu pas di 11 mulai ada Pro, Pro Max gitu ya, tapi nggak ada Ultra. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya banyak nih ya, wih. Oke, apa kita ini satu-satu. Ini juga nggak ada tipe sama. Ini juga tidak ada mereknya apa, tipenya apa. Oh, ada di bawah sini ya, Samsung ya. Nah, berarti dia Samsung seri A ya. 02X. Oke, masih kenapa dia pakai X? Ini pasti dari copasan dari internet ya, harusnya dirapiin. Oke, Meta Black, Worldwide, oke, target market, bla bla bla. Yang nomor 13 kali jawab. Dari 7 sampai 10. Asumsi data yang kalian miliki. 7 sampai 10. Oke, nggak ada. Oke. Naming convention ini Samsung nggak pernah pakai. Pernah nggak sih dia pakai X? Samsung seri A itu pakai A huruf. Tapi kenapa dia pakai X? Tapi ini nggak dijelaskan juga. Oke, jadi di sini karena poin 13 juga nggak ada, jadi kita cuma bisa kasih nilai 60. Nah, tidak dijelaskan ini poin 7 sampai 10 dasar dari apa nih? Penggunaan nama, harga, warna, bahan. Nama, harga, warna, bahan.
Dan Samsung tidak pernah menggunakan akhiran X. Ingin menggunakan, nggak usah deh nih. Oke, biar lebih cepat. Oke, lanjut sekarang berikutnya. Makin kesini makin lambat ya. Tapi emang iya ya, kalau saya pengalaman kasih nilai ini kalau udah makin banyak dia makin lemot ininya si sistem si idlingnya. Oke, kalau berapa? Oke, XR Black. Dia pakai black ya. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 6 nggak apa-apa, 7. Oh, XR Plus. IPhone pernah pakai plus nggak? Coba nanti kita lihat. Kenapa? Kenapa? Bahan apa? Kenapa ini? Oke. Tapi ini bisa nih kayaknya. Karena kalau nggak salah, si iPhone sih pernah pakai plus nggak ya? Pernah. Oke, nggak apa-apa. Ini bagus bisa nih. Lanjut berikutnya. Ini untuk nggak bilang ini. Oh, iPhone 13. Oke, 13 gimana dia? Ini ganggu. Ini nggak bisa dipindahin ya. Ini buat apa? GPT Zero. Bisa nih pindah ke atas deh. Sini. Oke. Kapasitas baterai tetap Neo lagi, sama aja ini sama yang tadi ya. Oke, oke, oke. Apple maupun iPhone tidak pernah menggunakan akhiran Neo dalam line produknya. Oke, berikutnya. Ultra. Iya. Samsung M23 5G. Oke, oke, 6.000 iya boleh. AMOLED 2 kali. FHD plus ya. Bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Harga segini, oh ya. Masih masuk akal, Samsung masih ada yang kemarin dia dengan harga mid range tapi ada AMOLED ya, bahkan Super AMOLED. Cuman ya itu begitu rusak gantinya jadi lebih mahal dari harga handphone secondnya. Karena kan dia rusaknya setelah berapa tahun gitu kan. Uh, uh, Terus ini cuma gini aja. Apa dasarnya? Apa dasarnya dipakai warna ini? Apa dasar harganya segini? Apa dasarnya dipakai nama itu? Uh, uh, nggak ada. Hmm. Ini nggak ada juga nih. Walaupun nama ada, ini ada. Nama nggak masalah karena dia kasih nama apa ini? Pro. Samsung nggak pernah pakai nama Pro. Plus sama Ultra. Dan dia juga nggak bilang sini ya. Oke. Samsung tidak pernah menggunakan Kiran Pro. Nah, plus FE ada ya. Ultra. Tidak dijelaskan mengenai dasar, nama, warna, harga, dan lain-lain. Oke. Kemudian lanjut lagi. Oppo M6. Dimensi bla 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 ya. Oke, AMOLED segini. Ya, ini emang
M beda tipis ke X ya. Ini udah agak-agak nyentuh, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan Samsung pun juga gitu ya, antara A sama M ya. Oke, 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 19 target market. Kemudian, apa lagi? Cuman ini aja. Cuma satu halaman nih. Sama, cuman gini doang. 10, 11. Ini apa? Gimana sih? Coba tes deh. Jangan-jangan di filenya sebenarnya, coba kita lihat. Alah, sama. Nggak. Cuma sampai target market. Tidak ada dasarnya. Oke. Nama yang dia kasih apa? Nggak ada. Tidak ada juga. Tidak ada dasar untuk pemberian nama, harga, pemilihan warna, dan lain-lain. Oke, lanjut. Berikutnya A54. Oke, seri A ya. Mengubah ukurannya menjadi segini. Beratnya oke, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Full HD plus. AMOLED 2 kali ya, 5000 jadi 6000 ya. Beratnya masih masuk, ini bisa. Oke, dia kasih nama apa sih? Boost. Ini ya, Boost ya. Sini nggak ada nama, berdasarkan data di atas. Oke. Untuk kualitas baterai. Ya itu tadi, karena ini adalah, ini merek besar Samsung. Nggak semudah itu dia mengganti, tiba-tiba memunculkan satu line produk baru gitu ya. Karena itu pasti akan ada efeknya. Apalagi Samsung sama Apple itu sangat patuh dengan pakemnya dia kan, yang dari dulu. Apalagi Apple ya, iPhone dari dulu cuman pakai huruf gitu ya, cuman akhiran ada huruf C, mungkin E, mungkin pernah ada yang saya lupa. Ya itulah ya, Pro Max gitu ya. Oke, di sini yang nanti. Bentar dulu, tapi dia nggak ada itu juga ya. Tidak ada dasarnya juga nih. Jadi pertama, Samsung tidak pernah akhiran bus dalam line produknya. Kemudian tidak ada dasar dari pemilihan nama, harga, warna, dan lain-lain. Oke, kemudian A21S Pro. Ini kena lagi. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Fast charging 25 watt, 5000 masih dapat lah, walaupun agak lama. Karena sekarang udah 35, 40, 50, 60. Udah ada yang 180 watt. Walaupun belum ini ya. Oh enggak, 180 watt dia udah pakai PD ya. Standar power delivery ya. Karena di atas 100 watt pasti pakai PD. A21 Pro, bla 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 bla. Ini nggak ada masalah. Coba dasarnya dia ada nggak? Ah, ah, ah. Nggak ada. Sama aja nih. Samsung Plus sama Ultra ya. Nah, gunakan kata Pro. Sejak kapan ya? 10 tahun terakhir ya. Tahun terakhir
tidak oke. So menggunakan akhiran plus FE Ultra. Tidak ada dasar dari pemberian nama, harga, warna, dan lain-lain. Oke. Kemudian terus udah agak cepat nih. Ini apa nih? Kagak bilang juga ini apaan. LTPO, oke. Tapi ini nggak tahu merek apa, tipe apa. Omnia X. Oke, ini ada segalanya, tapi harganya segini. Oke. Tapi nggak ada. Dasar ada, oke. Tapi ini nggak ada namanya, ini nggak tahu. Apakah ini bisa atau enggak? Karena kalau misalnya ini handphone adalah Samsung atau Apple, nggak bisa pakai nama-nama baru gitu ya. Dulu Samsung pernah pakai nama Omnia, tapi dulu itu sebelum Android, udah lama banget. Dan sekarang udah enggak. Jadi sejak Android dia pakai uh, naming conventionnya Samsung itu adalah kalau seri S ya, karena seri A beda lagi. Yang seri S itu kan yang berapa 20, 21, 22, 23, 24 gitu kan. Itu adalah tahun dia keluarnya kan. S24 gitu kan. Ntar ada yang S24 FE, ada yang Ultra. Jadi ini tidak dijelaskan ini merek dan tipe apa. Ini handphone merek dan tipe apa. Oke. Kemudian lanjut. Oke, OLED, AMOLED, Vivo. Vivo masih gak masalah dia mau pakai Pro atau pakai apa. Masih tidak terlalu rigid ya naming conventionnya. Harga segini ya 12S Pro. Oke. Oke. Iya. Oke. Betul, 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 betul. Good. Tapi sebenarnya dia pakai apa sih? Ini mau pakai LTPO. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya ada gitu ya. Mana tadi? Bukan ini nih, LTPO. Dia nggak apa-apa. Oh, ini masih cukup konservatif. Dia mau pakai IPS saja dengan 90. Karena memang harganya segini ya. Masuk, masuk. Ini masuk nih. Masuk, oke, good. Oke, lanjut. Ini sebenarnya udah habis belum sih? Oh, ya cuman ini belum mengumpulkan. Ini waktunya sudah selesai. Oke, berarti udah tinggal yang ini aja nih. Sampai sini. Oke, lanjut. iPhone Pro Max boleh. Nah, ini nggak apa-apa. Karena Pro Max ada kan. Nggak apa-apa. Tinggal kita kan uh, apa ya, mempropose gitu kan. Berarti kita kurang. Oke. Nah, lebih ringan. Sebenarnya sih layar sama segini. Pakai apa? Pakai XDR udah lama. Dia nggak apa-apa ada. Belum LTPO kan? Karena ini kan masih 11. Ah, apa sih Wallabies? Nama dari produk. Bukan. Ini apa? Penyimpanan dari 11 Pro Max. Loh, ya. Ini 11 Pro Max yang udah ada bukan nama dia nih. Wallabies. Kenapa? Pro Max menjadi 8 juta. 10 juta. Gimana sih untuk harga 8 juta tahun 2025? Ya karena second ini kan. Ketika sudah mungkin harganya menjadi 10. Untuk apa? Namanya sama gitu. Oh, ini dia tidak berpikir bahwa ini akan di launching ke pasaran gitu ya.
Karena pertama di tahun 2025 11 Pro Max udah jauh banget ya. Ketinggalan berapa generasi nih? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tinggalan 6 generasi. Apa saja bla 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 ya. Casing aluminium masih sama, ini nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Ini cuman masalah di nama itu. Yang lainnya sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, kalau misalnya untuk mau pakai apa, walaupun kita bisa ngelihat lebih dalam lagi, cuman di situ apa, saya tidak tidak terlalu mempermasalahkan. Cuman di sini yang masalah adalah nama gitu ya, naming conventionnya membingungkan. Kan iPhone tidak pernah menggunakan nama Wannabes dan tidak jelas ini nama akhir produknya apa. Oke, kemudian nih sudah mulai lambat lagi. Oke, panjang lebar bla 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 bla. Pro Max 11 Pro Max. Nah, terus namanya apa? Oke, terus nama dianya nantinya apa? Tetap sama. Gimana sih nih? Oke, bla 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 bla. Iya, ini nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Harga jadi berapa sih? Nama aslinya terus. Hmm, harga sini nggak ada ya. Ini semua ada warna, warna, warna yang dia pakai apa? Ini kenapa pakai warna ini? Itu nggak ada. Berarti nama nggak ada, warna nggak ada, harga jadi berapa? Ini juga nggak ada. Ih, tidak dijelaskan dah. Ini apa? Tidak dijelaskan dasar dari pilihan. Warna, harga, sama apa lagi? Yang lainnya sih udah ya. Oh, harga ada. Oke, lanjut. Ya, mulai deh lambat deh, mulai aneh deh ini. Hmm, apa ini? SBL. Ah, ini penyempurnaan dari handphone apa ini? Hah? 30 juta polikarbonat ditimpukin ini. Kecuali dia misalnya folding ya, folding. Folding nggak nih? Biasa 6,6 mili, 9,4 mili. Boleh lah. Tapi no 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 no. Eh asumsi misalnya dia mau bikin nama sendiri apa merek sendiri,
Tapi penjelasan lain nggak ada, ini dasarnya apa, warnanya apa. Ini ada 5 pilihan warna, kenapa pakai warna ini, harganya kenapa segini, bla bla bla, itu nggak ada juga ya. Eh, tidak dijelaskan ini handphone merek dan tipe apa, tidak dijelaskan dasar pemikiran dari pemilihan nama, warna, harga. Oke, ini pakai black themes ya, tapi banyak banget. XS Pro, wait a minute, satu gini, oke. Harga, oke, exchange. Nah ini ada alasannya, bahan casing, Full HD plus ya, teknologi layar nggak bilang pakai apa. Oh ada nih, XDR OLED, oke. Ya bisa, ini masih boleh nih, harga segini. Jadi pemilihan warna udah ada, namanya nggak apa-apa, XS Pro, karena Apple masih bisa, masih pakai Pro ada ya, dapat masih bisa, oke. Oh ini ketuker, harusnya lawan satu ini ya. Ini nggak apa-apa, ini bisa ini. Lanjut, kan lambat kan. Terus iya, ini Poco X5 ya, AMOLED iyalah, X6 juga udah AMOLED kok. 5.000, oke, fast charging masih masuk akal, karena sekarang juga 67 kan ya. Lanjut, apa namanya, X5 5G Pro bisa, dia asumsi yang 5G udah ada kan memang. Kenapa warna ini modern bla bla bla, iya boleh. Harga tadi ada di atas kasih harga. Harga ada, oke. Gamers, content creator, oke. Ya betul. Kemudian berikutnya A05 Samsung Galaxy. Udah lama. Oh ini masih masih HD plus ya, belum full. Samsung memang gitu dia, agak pelit kalau seri A nya, tapi nggak apa-apa ya, memang ini untuk yang ini kan entry level polycarbonate, betul, pasti pakai polycarbonate. Oke, betul, entry level bla 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 bla, ya betul 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 ya, harga segini. Kesimpulan, mana dasar. Dan lo warna warna warna, harga ada warna, kenapa cuma hitam. Ah, terus namanya apa, A05, harga ini enggak ada nih. Ah, tidak dijelaskan nama akhir produknya, tidak dijelaskan dasar pemikiran dari pemilihan nama, harga, warna. Oke, banyak ini, kayaknya nggak mungkin 80 ini. Ini nggak 70, karena ini sebenarnya sih udah ada tersirat di sini, karena kalau entry level emang biasanya cuma satu, tapi kenapa hitam gitu kan.
Bisa kalau kita 70 deh. Karena nggak mungkin kalau di 60, karena ini sebenarnya udah bagus, semuanya udah bagus. Cuman namanya aja ini. Dia pakai apa sih? Cuman A05 nggak diganti gitu namanya. Terus ini ini udah benar. Untuk asumsi data. Ada nih. Ada kok. Ini ada, harga ada, bahan casing ada. Kenapa namanya masih sama? Oh enggak, ini ada nih. Ini ada. 80 yang kurang itu cuman nama akhirnya dia apaan? Masa sama A05? Karena kan Samsung Galaxy A05 ada kan? Coba ya. Nah sih. Ada, udah ada gitu. Harus ada namanya dong. Akhirnya siapa? Si prototype itu ya. Oke, lama kan? Tinggal 3 lagi ya berarti. Oke, lanjut berikutnya. Handphonenya apa? Redmi X9 7 juta. Emang ada X9 ya? Aluminium Victus ya. Ya lah kalau harga. Jadi berapa sih? Mana sih harga? 7 jutaan oke, boleh. Sampai kenceng? Oke, oke, oke. 100 watt iya betul. Bisa. QHD bisa 110, iyalah 7 juta. Ya nggak? Kemudian ini apa yang kurang nih? Namanya X9 Pro. Coba lihat tadi mana dasar pemikirannya kenapa dia pakai warna-warna mana? Ah, ah. Oke, boleh, boleh. Karena emang ini kelas menengah ya. Dia nggak perlu terlalu rumit. Karena kebanyakan misalnya dia cuma tinggal copas saja gitu kan. Oke, ini karena milih warna premium yang ada dipakai flagship. Warnanya apaan? Emang bilang tapi warnanya. Warna mana warna? Oke. Ya, boleh. Apa-apa ini. Karena kan Xiaomi ya, maksudnya naming convention dia nggak terlalu ketat dan lagi dia nggak masalah gitu kan. Copas-copas dari dari flagship ya nggak. Karena memang itu sudah sering dilakukan gitu kan. Bahkan makanya kenapa ada Xiaomi Redmi Note gitu karena dia awal-awal tuh bentuknya mirip banget kan dengan si Samsung Galaxy Note gitu. Oke, kenapa dia pakai Note? Dan itu bagi dia nggak masalah gitu kan. Dia uh, lebih luas dibanding yang lain. Dibanding Samsung ataupun si Apple gitu ya. Oke, Samsung apa? Samsung A14, bla bla bla, berat. Oke, dia kenal ya 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 ya. Full HD plus pakai PLS. Oke, masih pakai PLS. Iyalah, ini pasti kan entry level kan? A ya. A berapa sih tadi? 14. Apa nih? Atau apa ini? Apa sih tulisannya? Samsung A14 SF kali ya. SF. Kenapa? Oh, ini ada dua. Nama, harga, warna ya. Warna mana dia? Ini berarti yang tadi. Eh, FE pernah ya? S2, S24 FE. SF. Kenapa SF? Tidak dijelaskan dasar pemikiran dari. Kenapa tiba-tiba jadi banyak nyamuk sih? Pemilihan nama, warna, harga. Juga ini nyamuknya parah banget. Ya, udah pergi aja. Ih, nyebelin nyamuknya. Baru mau di raket udah pergi. Oke. Nah, muncul lagi. Bentar.
Sip, mantap. Kena deh nyamuk ya. Itu berarti yang tadi. Ini udah simpen loh sih. Udah kan ya? Lanjut. Oke, tinggal berapa sih? 2 lagi, 3 lagi. 1 lagi. Terakhir. A12. Oke. Berat alsan bla bla bla. A12 layar oke. AMOLED refresh rate. Iya, AMOLED dibandingin PLS, tapi refresh rate nggak bisa tinggi. Tapi nggak apa-apa. Ini cuma sampai 90. Oke, betul. Masih bisa 90 kalau ini AMOLED. Fast charging, iya. Ini seri A kan? Iya. Baterai nggak apa-apa, masih bisa. Neo. Hah? Emang ya? Emang pernah Samsung pakai nama Neo? Oh, Samsung Elektronik bukan Samsung smartphone. Ya, 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 ya. No, 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 no. Samsung smartphone nggak pernah. Oke, ini ada semua, tapi berarti yang masalah cuma di sini nih. Karena Samsung smartphone tidak pernah menggunakan akhiran Neo. Hanya Plus, FE, Ultra. Samsung Electronics, TV, dan lain-lain memang menggunakan nama akhiran Neo. Oke. Oke, tadi udah dapat nyamuknya, kenapa masih ada ya? Ya, udah habis ya. Ini untuk tugas kelima dari Design Thinking kelas AM21R.